Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusda Khairati RN dengan NIM 2302231 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai administrasi peserta didik, yang dimana sebelumnya kita telah membahas mengenai kurikulum, administrasi kurikulum. Baiklah, adapun dari pengertian administrasi sendiri, administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personel atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik ialah murid dan siswa dalam KBBI, yaitu orang atau anak yang sedang berguru, belajar, pengantar. Jadi, administrasi pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola dan mengatur peserta didik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan murid berada di sekolah, sampai dengan murid menanamkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadi proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah, atau adapun sebab lainnya. Adapun selanjutnya mengenai konsep administrasi peserta didik adalah beberapa pendapat ahli tentang pengertian peserta didik atau siswa. Yang pertama, menurut Sutjipto, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta pelayanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menanamkan pendidikannya. Adapun menurut Suharsini, yaitu administrasi siswa sendiri dapat didefinisikan sebagai pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena tamat atau sebaban lainnya. Adapun menurut Asnawir, yaitu administrasi kesiswaan merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh pendidik agar terlaksananya proses belajar yang efektif, efisien, dan tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua, adanya tujuan administrasi peserta didik. Secara umum,
Administrasi peserta didik adalah mengatur peserta didik berperilaku dan bertata dalam kehidupan di lingkungan sekolah dan agar teratur sistem kerja di dalam proses pembelajaran, serta administrasi peserta didik bertujuan menjadi pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus administrasi kesiswaan adalah sebagian peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik. Tujuan administrasi menurut Eka Prihatin 2007 ialah yang pertama, menanamkan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki peserta didik, yaitu kemampuan psikomotornya. Adapun yang kedua yaitu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan umum dalam artian kecerdasannya, bakat, dan minat peserta didik. Adapun yang ketiga yaitu menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan peserta didik dapat membuka jendela dunianya dimanapun. Yang penting, manusia itu dalam waktu dan cara berkembangnya di lingkungan sekolah. Adapun yang ketiga yaitu proses administrasi peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahap, yaitu kegiatan administrasi pada awal tahun, administrasi selama tahun pembelajaran, dan administrasi akhir tahun pembelajaran. Adapun yang pertama yaitu kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah merupakan pelaksanaan penerimaan murid baru. Penerimaan murid adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan. Yang pertama, penerapan daya tampung. Yang kedua, penetapan syarat-syarat murid baru. Adapun yang ketiga yaitu pembentukan panitia atau penerimaan murid baru. Yang kedua, selama tahun pelajaran, pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah. Dengan pemahaman terhadap lingkungan itu diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di mana murid lebih tertib dan lebih mementingkan tugas-tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadi lainnya di sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini adalah pertama, yaitu orientasi untuk murid baru. Kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam masa orientasi ini adalah perkenalan, penjelasan tata tertib, penjelasan tentang fasilitas sekolah. Adapun yang kedua yaitu peraturan kehadiran murid. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran murid ini diantaranya adalah paparan absen harian murid, buku absen harian murid, buku rekapitulasi absen harian murid di sekolah, papan rekapitulasi absen harian murid sekolah. Adapun yang ketiga yaitu promosi dan mutasi murid. Adapun yang keempat yaitu tata tertib sekolah. Tata tertib di sekolah merupakan salah satu untuk melatih murid mempraktikkan disiplinnya di sekolah. Yang kelima yaitu ganjar dan hukuman.
Hukuman adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima murid akibat tingkah laku mereka dinilai sekolah tidak pada tempatnya. Adapun yang ketiga yaitu akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhirnya adalah ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut. Yang pertama, adanya pelaksanaan ujian nasional. Yang kedua, adanya kenaikan kelas. Nah, adapun yang terakhir atau yang keempat yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Adapun menurut Sutisna 1991, peran guru dalam administrasi peserta didik adalah yang pertama, mendata dan menyeleksi siswa baru. Yang kedua, melaksanakan dan penyelenggaraan pembelajaran. Yang ketiga, pengaturan dan pengontrolan kehadiran siswa. Adapun yang terakhir yaitu melakukan dan penerapan uji kompetensi administrasi atau kejuruan. Nah, sekianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.